Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di The Stories TV. Bersiaplah untuk merinding dengan kisah mencekam ini berjudul Rumah Pesugihan. Aku Lafty, berusia 27 tahun. Aku akan menceritakan tentang peristiwa mengerikan yang kualami 7 tahun yang lalu, ketika usiaku masih 20 tahun. Begini kisahnya. Waktu itu, tahun 2013, aku tinggal di Malang, di rumah Tante Kai, adik bapakku yang nomor 4 dari 7 bersaudara. Tante Kai tinggal di Malang bersama suaminya karena mereka memiliki usaha di kota apel itu. Suami Tante Kai, Om Toy, sering berpergian keluar kota untuk mengurus bisnisnya, sehingga di rumah hanya ada aku, Tante Kai, Aska, yang mana adalah anak laki-laki Tante Kai, dan 3 orang asisten yang membantu mengurus rumah dan segala keperluannya. Kami berenam menempati rumah besar dan mewah itu. Rumah itu memiliki 2 lantai dengan 8 kamar besar. Setiap sudut ruangan dipenuhi perabotan mahal. Rumah tersebut berdiri di atas tanah seluas hampir 1 hektar, menjadikan halaman dan pekarangannya sangat luas. Di halaman belakang, terdapat kolam renang besar yang teduh karena dikelilingi oleh pohon-pohon besar dan rindang. Sinar matahari pun sulit menembus sampai permukaan air. Aku, yang hanya seorang putri dari pemilik warung kelontongan di Jogja, merasa seperti tinggal di istana raja. Lalu, bagaimana aku bisa tinggal di rumah keluarga Tante Kai? Setelah lulus SMA di Jogja, aku sempat menganggur selama hampir 1 tahun. Bapak belum punya cukup uang untuk membiayai kuliahku, dan aku memahami hal itu. Sudah, tinggal di Malang saja, biar tante dan om yang membiayai kuliahmu. Hitung-hitung menemani tante di rumah, supaya lebih ramai kalau ada kamu, ujar Tante Kai ketika berkunjung dan mengetahui aku menganggur setelah lulus sekolah. Kebaikan hati Tante Kai memberiku harapan baru untuk melanjutkan kuliah. Bapak dan ibu setuju, dan aku pun berangkat ke Malang untuk tinggal di rumah Tante Kai. Pada awal tahun 2013, aku memulai hidup di kota Malang, kota besar yang sama sekali belum pernah kukunjungi sebelumnya. Tante Kai dan Om Toy menikah pada pertengahan tahun 90-an. Sebelumnya, mereka adalah teman sekolah. Pernikahan mereka dikaruniai 2 anak, Sula dan Aska. Sula adalah anak perempuan pertama mereka. Namun, di awal cerita ini, aku hanya menyebutkan Aska karena Sula telah meninggal pada tahun 2018 akibat kecelakaan motor yang sangat tragis. Sebelum Sula meninggal, kehidupan Tante Kai dan Om Toy sangat pas-pasan. Mereka tinggal di Malang berpindah-pindah rumah kontrakan karena belum memiliki rumah sendiri. Seringkali mereka meminjam atau meminta uang dari kakak-kakaknya untuk sekedar menyambung hidup. Bapakku bahkan beberapa kali menyarankan agar mereka pindah dan memulai hidup baru di Jogja. Namun, mereka bersikukuh ingin tetap di Malang. Sampai akhirnya kabar duka itu datang. Sula meninggal kecelakaan. Keluarga besar kami sangat berduka dan kehilangan Sula, anak yang sangat pintar dan menyenangkan, akrab dengan keluarga. Sepeninggal Sula, kehidupan Tante Kai dan Om Toy perlahan mulai membaik. Usaha yang mereka rintis mulai membuahkan hasil, dan mereka bisa melunasi hutang-hutang dari keluarga maupun orang lain. Yang sebelumnya selalu meminta atau meminjam uang, kini mereka mulai bisa memberi dan membantu keluarga yang lainnya. Pada tahun 2010, mereka akhirnya mampu memiliki rumah sendiri. Meski bukan rumah mewah yang kuceritakan di awal tadi, tetapi sudah termasuk rumah yang cukup mahal. Namun, seiring berjalannya waktu, sesuatu yang aneh mulai terjadi di rumah itu. Hal-hal kecil yang awalnya terlihat biasa, lama-kelamaan menjadi semakin mengerikan. Aku merasa seperti ada yang selalu mengawasiku, mengikuti setiap langkahku. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah besar dan mewah ini? Apa yang akan kuhadapi di sini? Syukurlah kami sekeluarga besar ikut senang dengan keberhasilan Tante Kai dan Om Toy dalam hal ekonomi keluarga. Bapakku, anak pertama dari 7 bersaudara, dan mereka semua lahir serta besar di Jogja, termasuk Tante Kai. Pada tahun 2011, adik bapak yang paling bungsu, Om Tono, terkena PHK di perusahaan tempatnya bekerja, dan sejak itu
Dia menganggur. Ya sudah, Tono ikut aku ke Malang saja. Bantu usaha kami, bantu pekerjaan Mas Toy ya, daripada nganggur di Jogja, kata Tante Kai setelah mengetahui kalau Om Tono sudah tidak bekerja lagi. Akhirnya, Om Tono berangkat dan tinggal di Malang, membantu usaha Om Toy. Aku yang cukup dekat dengan Om Tono merasa kehilangan ketika dia pindah ke kota. Umur kami yang tidak terpaut jauh membuat kami layaknya teman dan sahabat. Dia adalah tempat bercerita. Namun sekitar 6 bulan kemudian, kabar duka kembali datang. Om Tono berpulang ke pangkuan ilahi. Meninggal mendadak karena kecelakaan kerja. Terjatuh dari atap salah satu pabrik milik Om Toy. Saat itu adalah momen terburuk dalam hidupku. Kehilangan Om tersayang secara mendadak. Aku kehilangan sahabat dekat, tempat bercerita, dan tempat berkeluh kesah. Kami sekeluarga kembali berduka cukup dalam. Sekitar 1 tahun setelah kepergian Om Tono, aku mendengar kabar bahwa Tante Kai dan Om Toy sudah pindah ke rumah baru. Menurut cerita dari bapak dan adik-adiknya, mereka pindah ke rumah yang jauh lebih besar, lebih mewah, berdiri di atas tanah yang sangat luas pula. Yang sebelumnya hanya memiliki 1 asisten rumah tangga, kini mereka dibantu oleh 3 asisten. Kami semua senang mendengar ada anggota keluarga yang sudah sangat sukses secara finansial. Hingga akhirnya, setelah lulus sekolah, aku ditawari untuk tinggal di rumah Tante Kai. Ditambah dengan biaya kuliah, aku pun tinggal di Malang. Kamu jangan pernah masuk ke kamar itu ya. Isinya perlengkapan kerja Om Toy. Nanti dia marah kalau ada yang masuk ke ruangan itu. Ujar Tante Kai suatu hari di hari pertama aku tinggal di rumahnya. Sebelumnya, aku diajak berkeliling, dikenalkan dengan 3 asisten, dan dijelaskan tentang seluruh kamar dan ruangan di dalam rumah yang sangat besar ini. Kamar yang dimaksud oleh Tante Kai terletak di lantai atas, di depan sebelah kanan dari kamar yang akan kutempati. Pintu kamar itu tertutup rapat dan sepertinya terkunci, karena aku sempat hendak membukanya, namun tidak bisa. Ini kamar apa? Tante? Tanyaku ketika Tante Kai muncul dari belakang. Jawaban Tante Kai sama seperti sebelumnya. Itu ruang tempat perlengkapan kerja Om Toy, dan dia menegaskan agar aku tidak masuk ke dalamnya. Ya sudah, aku menurut. Tidak akan berani menentang omongan Tante Kai. Kamar yang misterius, begitu aku menyebutnya. Di rumah Tante Kai, aku disediakan kamar di lantai 2. Kamar besar yang letaknya tidak jauh dari tangga, persis bersebelahan dengan kamar mandi. Di dalam kamar sudah tersedia perabot mahal, tempat tidur empuk dan nyaman, serta lemari besar tapi tanpa TV. Kamar yang sangat mewah menurutku. Oh iya, kunci pintu kamar kamu kayaknya masih rusak deh. Tante belum sempat menghubungi tukang untuk memperbaikinya. Selalu lupa, kata Tante Kai ketika kami sedang meja makan. Benar adanya, pintu kamarku kuncinya rusak. Bisa tertutup, tapi tidak bisa dikunci. Ya sudah, tidak apa-apa, toh di rumah ini terbilang aman kan? Lagi pula, terasa tidak sopan jika selalu mengunci pintu di kamar. Hari pertama dihabiskan dengan berkenalan dengan lingkungan rumah serta penghuni lainnya. Dan tidak terasa, malam pun tiba. Aku bersama Tante Kai dan Aska bersiap makan malam di meja makan. Bermacam makanan lezat tersaji di atas meja marmer besar yang aku yakin pasti harganya sangat mahal. Dengan lampu kristal besar bergantung di tengah ruangan, menerangi sisi ruangan makan. Di tengah obrolan dan gelak tawa, tiba-tiba angin malam terasa sangat dingin. Seolah-olah ada sesuatu yang tak kasat mata mengawasi kami. Setiap sendok yang kuangkat terasa semakin berat, dan bayangan di sudut ruangan tampak bergerak perlahan. Aku mencoba mengabaikannya, tetapi perasaan itu terus menghantuiku. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Di rumah ini? Apa yang akan kuhadapi di sini? Sesuatu yang gelap dan misterius sepertinya menunggu untuk diungkap. Sampai saat itu, aku belum berhenti terkagum-kagum dengan segala harta yang ada di rumah Tante Kai dan Om Toy. Rumah itu benar-benar seperti istana dengan perabotan layaknya untuk raja dan ratu. Mereka sungguh kaya raya. Ya sudah, kamu istirahat dulu sana. Pasti capek kan sehari ini? Ujar Tante Kai menutup percakapan kami malam itu. Lalu, kami masuk ke kamar masing-masing. Di lantai 2,
Hanya aku sendirian yang menempatinya. Tante Kai dan Aska masing-masing memiliki kamar di lantai 1. Para asisten rumah tangga, kamarnya di belakang, terpisah dari bangunan utama. Jam 9 malam, aku sudah berada di kamar. Isi kepala masih berkutat pada kekaguman akan kekayaan dan kehidupan mewah yang dimiliki Tante Kai dan Om Toy. Mereka pasti sudah bekerja keras untuk mendapatkan ini semua, pikirku. Sekitar jam 12 malam, akhirnya aku bisa tidur, meski tidak lama. Tidur nyenyak aku hanya berlangsung sebentar. Sekitar jam 2 dini hari, aku terbangun. Sejak masuk kamar tadi, sengaja aku tidak mematikan semua lampu. Hanya menyalakan lampu kecil di meja belajar untuk sekedar menerangi agar tidak terlalu gelap. Aku terbangun karena semilir angin dingin yang mengelus tubuh. Anginnya berhembus masuk melalui pintu kamar yang dalam keadaan terbuka. Pintu kamar terbuka? Aku heran. Karena sebelum tidur, tadi aku yakin pintu sudah ada dalam keadaan tertutup. Mungkin tertiup angin, pikirku. Karena pintu terbuka, itulah aku bisa melihat keluar. Celahnya cukup untuk memperhatikan gelapnya suasana luar kamar. Ruang tengah lantai 2 sangat gelap. Beberapa saat lamanya, aku diam memperhatikan kegelapan di luar. Belum sepenuhnya sadar setelah terjaga. Masih berusaha mengumpulkan niat dan tenaga untuk bangun dari tidur dan menutup pintu. Seiring bergulirnya waktu dan mataku mulai terbiasa melihat dalam remang. Aku merasa ada yang mengganggu pandangan. Walau tidak begitu jelas, aku melihat seperti sosok di ruang tengah. Sosok itu berdiri diam memperhatikan aku yang masih terbaring di tempat tidur. Masih berbentuk siluet hitam, tapi aku jelas melihatnya. Siapa itu? Beberapa detik aku terus memperhatikan sampai akhirnya timbul niat mendekati pintu untuk memastikan. Bangun dari tempat tidur, aku berjalan ke pintu. Namun, setelah sampai, bayangan hitam itu sudah tidak ada lagi. Kemana perginya? Mungkin salah lihat, pikirku. Lalu menutup pintu rapat-rapat, aku kembali tidur. Hari berikutnya diisi dengan kegiatan yang menjadi kesibukan baru, entah itu membantu pekerjaan rumah, antar jemput Aska sekolah, atau membantu usaha Tante Kai.